Sebuah pesawat tiba-tiba lenyap dari radar di langit California, menyisakan puing-puing dan pertanyaan yang hingga kini masih membayangi. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang menimpa maskapai Hughes Airways. Nah, mungkin bagi kita yang tinggal di Indonesia, maskapai ini tidak familiar. Karena memang maskapai ini merupakan lokal asal Amerika Serikat. Oh iya. Dan fokusnya adalah di area West Coast, pesisir barat dari Amerika. Dan ceritanya sendiri awal mulanya ya, ini dari 3 maskapai Oke. yang di merger. Yang pertama Pacific, West Coast, dan Bonanza Airlines. Jadi 3 maskapai ini bergabung untuk membentuk maskapai yang namanya Air West pada tahun 1968 dan dimiliki oleh seseorang bernama Nick Best. Nah, tetapi pada tahun 1970 ada seseorang dari TWA. Ini maskapai terkenal juga asal Amerika yang bernama Howard Hughes. Dan akhirnya memutuskan membeli maskapai ini. Dan akhirnya karena telah dibeli, namanya berubah menjadi Hughes Airways. Jadi ada nama owner yang baru. Tetapi sayangnya maskapai ini hanya beroperasi dari 1970 sampai 1980. 10 tahun saja. Dan fokus kota yang dilayani adalah San Francisco, kemudian Las Vegas, Los Angeles, beberapa destinasi di Meksiko, dan juga di Kanada. Dan ada satu hal yang unik dari kampanye mereka. Apa itu? Mereka itu memiliki tagline atau branding ya, Top Banana in the West. Gimana itu maksudnya? Pisang yang terbaik di bagian barat. Jadi kalau kita melihat pisang ini kan buah tropis. Iya. Mereka itu bukan bermaksud ingin menimbulkan suasana yang hangat ya, seperti di pantai, suasana yang ramah. Tetapi ada alasan yang lebih konyol. Gimana itu? Karena pesawatnya mereka itu diwarnai kuning dan mereka kan mengoperasikan Boeing 727 dan juga DC-9, McDonnell Douglas DC-9. Itu warnanya kuning dan yang 727 ini bentuknya seperti pisang. Oh iya. Jadi mereka ini ada jingle-nya sendiri, ada brandingnya sendiri ya. Kreatif pada zaman itu. Karena mesinnya di belakangnya. Iya. Jadi kelihatan kayak pisang dikupas. Betul. Tapi sayangnya maskapai ini pada tahun 1980 kan akhirnya harus mengalami merger. Dibeli oleh Republic Airlines, kemudian di-merger lagi ke Northwest. Northwest ini cukup terkenal, pesawatnya warna merah dan ada abu-abunya gitu. Dan akhirnya di tahun 2010, maskapai ini bergabung dengan Delta Airlines. Di-merger lagi, jadi mengalami beberapa kali merger maskapai ini. Hughes Airways penerbangan 706 melayani rute domestik Amerika Serikat dari Los Angeles, California ke Seattle, Tacoma, Washington melalui beberapa pemberhentian sementara. Pada tanggal 6 Juni 1971, pesawat ini mengalami tabrakan udara di atas pegunungan. Jadi fatal sekali melibatkan 2 pesawat di sini. Di mana jenis pesawat yang terlibat adalah McDonnell Douglas DC-9 yang masih baru menjadi bagian dari maskapai dan McDonnell Douglas F4B Phantom cukup baru menjadi bagian Korps Marinir Squadron 323. Nah, pesawat pertama ini kan pesawat sipil. Pesawat kedua itu sebetulnya adalah pesawat tempur. Betul. Pesawat tempur yang sangat agile begitu ya. Dan waktu itu memang digunakan di Perang Vietnam. Dan pesawat kedua ini mengalami kerusakan-kerusakan, yaitu kerusakan pada radar, radio, transponder, dan juga kebocoran di sistem oksigen. Jadi agak parah ya kerusakannya. Iya, sangat parah itu udah. Dan pesawat pertama ini, pesawat sipil itu memiliki 44 penumpang dan 5 kru dengan total yang ada di pesawat adalah 49 orang. Sedangkan di pesawat kedua, pesawat militer, itu ada 2 orang, yaitu 1 orang pilot dan juga 1 orang radar intercept officer. Dan kru kokpit pesawat pertama ini terdiri dari seorang kapten dan juga seorang first officer yang masing-masing memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Sedangkan kru pesawat kedua itu berasal dari Korps Marinir Amerika Serikat yang bermarkas di El Toro, Orange County. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami
dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode baru, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi kejadian ini bermula pada pukul 18:02 waktu setempat, di mana pesawat pertama lepas landas dari Bandara Internasional Los Angeles ke Bandara Internasional Salt Lake City. Ini rute yang pertama ya. Iya. Dan 4 menit setelahnya, pesawat pertama ini melewati ketinggian 12.000 kaki dan diinstruksikan oleh petugas ATC untuk mengarah ke heading 040 Iya. serta menerima deket VOR. Hmm. Baru kemudian langsung melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Iya. Dan pesawat pertama ini beroperasi di bawah instrumen flight rules. Iya. Jadi berdasarkan instrumen melihatnya. Dan meskipun pesawat kedua itu tadi sebelumnya dijelaskan ya, Iya. mengalami kerusakan transponder, kemudian sistem oksigen, pilot pesawat kedua ini masih memperoleh izin terbang dari atasannya. Wow. Cukup aneh ya. Iya, Dan untuk pesawat kedua sendiri, itu take off dari Bandara Fallon di Nevada pada pukul 5:16, 7:16. Dan waktu itu melintasi koridor, yaitu Fresco, Bakersfield, dan juga Los Angeles. Dan karena tadi pesawat kedua ini memiliki kerusakan-kerusakan yang parah, jadi menggunakan visual flight rules, yang berarti mereka ini harus memantau terus, memonitor terus kondisi udara di sekitarnya. Karena radarnya rusak, jadi nggak ada alat lain untuk monitor, jadi harus fokus memonitor kondisi di sekitar. Dan karena cuaca memburuk, akhirnya pesawat militer ini, atau pesawat kedua ini, menyimpang dari jalur asli, dan akhirnya naik ke ketinggian 15.500 kaki. Nah, pesawat kedua kemudian melakukan aileron roll untuk memeriksa lalu lintas di bawah. Wow, akrobatik ya? Iya, akrobatik. Tetapi tidak dapat melihat pesawat pertama. Padahal prinsip dari visual flight rule adalah see and avoid, melihat dan menghindari. Dan pada waktu radar intercept officer dari pesawat kedua ini berhasil melihat pesawat pertama, dia ini mencoba meneriakkan peringatan. Oke. Tetapi sudah terlambat, pilot pesawat kedua ini mencoba manuver menghindar, tetapi kedua pesawat akhirnya bertabrakan pada ketinggian 15.150 kaki. Wow. Nah, hasil dari tabrakan ini adalah pesawat pertama itu tidak ada kendalinya sama sekali karena ditabrak dan merusak bagian pesawat, bahkan sampai copot ya bagian depannya. Dan akhirnya menabrak pegunungan San Gabriel di mana seluruh 49 orang yang ada dalam pesawat itu meninggal dunia. Sangat tragis bagi mereka. Dan untuk pesawat kedua ini sendiri, pesawat kedua ini menabrak Gunung Bliss, di mana seorang pilot itu terbunuh. Tetapi sang radar intercept officer ini berhasil keluar dengan selamat, berhasil eject begitu dengan selamat. Dan akhirnya kecelakaan ini juga merembet pada kebakaran hutan di pegunungan daerah situ. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, timbul pertanyaan di kalangan investigator mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan setelah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, ditemukan bahwa para kru dari kedua pesawat ini itu gagal melihat dan menghindari satu sama lain. Wow. Prinsip VFR-nya dilanggar, Iya. see and avoid-nya tidak terlaksana dengan baik. Dan mereka itu hanya memiliki kemampuan terbatas untuk mendeteksi, menilai, dan juga menghindari tabrakan. Perlu kita ketahui bahwa ketika para pilot ini pertama kalinya menghadapi sesuatu, mereka kan butuh waktu untuk memproses. Betul. Tetapi waktu untuk memproses ini tidaklah cukup untuk melakukan manuver menghindar. Dan ada kesalahan dari pihak ATC bahwa mereka itu mencampur lalu lintas VFR, Visual Flight Rule, dan IFR atau Instrument Flight Rules di daerah yang padat. Itu kesalahan dari petugas ATC. Dan para kru pesawat kedua ini tadi kan mengalami kerusakan sistem transponder. Sistem oksigen juga bermasalah. Harusnya mereka itu meminta layanan nasihat radar kepada petugas ATC. Jadi petugas ATC itu lebih memperhatikan mereka dan bisa memberikan perhatian khusus dalam memandu melewati lalu lintas udara yang padat. Selain itu, manajemen dari ATC itu akhirnya memasang perekam visual radar
dan perekam audio petugas. Jadi ini sebetulnya lebih ke kalau misalnya terjadi sesuatu, nanti ada buktinya begitu. Betul. Selain itu, petugas ETC juga diwajibkan untuk mengatur koridor yang terpisah antara lalu lintas yang naik dan lalu lintas yang turun, supaya tidak terjadi criss cross begitu. Karena kalau criss cross gitu, berpotensi tabraknya lebih parah lagi. Betul. Selain itu, FAA dan Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat ini sendiri mengatur batasan lalu lintas, terutama untuk pesawat sipil dan pesawat militer. Ini karena pesawat militer itu seperti F4 Phantom ini, kecepatannya sangat tinggi. Dan juga sepertinya visualnya itu lebih terbatas begitu ya daripada pesawat-pesawat sipil. Karena pesawatnya terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Begitu. Iya. Dan juga Departemen Pertahanan ketika itu akhirnya juga membatasi operasi pesawat-pesawat yang berkecepatan tinggi di ketinggian rendah dan juga di koridor sipil. Jadi ada batasan-batasannya. Begitu. Nah, demikianlah yang dapat kami ceritakan mengenai Hughes Airways penerbangan 706. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.